Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari kelas 11 MIA 6. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya, gelombang yang merambat pada tali yang panjang. Nah, pada gambar ini, Y ini T ini waktu. Y adalah simpangan. Nah, amplitudo adalah titik bukit. Ini A. Kalau A-nya ini, kalau ya misalnya mulainya dari atas, A-nya ini bernilai positif. Apabila kalau misalnya A-nya ini mulai dari bawah seperti ini, nah, maka amplitudenya itu bernilai negatif. Nah, lambda adalah satu bukit tambah satu lembah. Nah, setiap lembah itu, satu lembah itu nilainya setengah. Nilai satu lembah juga setengah. Nah, ini berapa lambda? Berarti ini satu setengah. Jadi lambda yang pada gambar ini berjumlah 3/2. Persamaan simpangan yaitu A sin WT plus minus KX. Nah, amplitudenya kan tadi yang ini kita sudah tahu. Berarti A sin W ini dia itu bisa rumusnya W sama dengan 2πf. Nah, setelah itu dia kapan ini bisa plus atau minus? Dia kalau misalnya ininya K-nya ini bernilai positif, kalau K positif berarti dia ke kiri. Kalau K-nya minus berarti dia ke kanan. Jadi kita anggap aja plus minus KX. Nah, apa sih itu W sama K? W itu adalah kecepatan sudut. K adalah bilangan gelombang. Nah, rumus K ini kita juga bisa dapat dari 2π per lambda. Nah, rumus lambda itu, rumus P bisa dapat dari lambda kali F. Terus juga bisa W menggunakan rumus 2π per T. Nah, pada soal ini ada juga kita belajar tentang fase gelombang, sudut gelombang, dan beda fase. Nah, yang pertama ini kita sudut fase. Atau peta tulisannya. Nah, rumus dari sudut fase ini adalah WT plus minus KX. Nah, yang kedua juga ada fase gelombang. Fase gelombang ini kita bisa rumusnya, fase gelombang itu dilambangkan dengan psi. Psi ini dia waktu per periode dikurang X. X ini adalah jarak dari titik sumber. Per lambda.
Lambda ini adalah panjang gelombang. T tadi adalah periode dan T ini adalah waktu. Nah, yang terakhir ini juga ada yang namanya beda fase atau psi, beda fase. Beda fase ini ada dua rumus. Yaitu psi delta X per lambda, bisa juga menggunakan delta waktu per periode. Nah, ada juga yang namanya persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan itu kita bisa menggunakan W kuadrat dikali A cos theta. AW. Dan kalau dia percepatan, kita bisa menggunakan min W kuadrat dikali A sin theta. Nah, kita akan masuk ke soal-soal tentang sudut fase, fase gelombang, beda fase, percepatan, kecepatan, dan tentang mencari persimpangan, mencari W, K, atau kecepatan. Kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui simpangannya 0,08 sin 2pi dalam kurung 30T kurang 5X. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita harus memasukkan yang 2pi ini ke dalam 30T kurang 5X. Yaitu caranya Y sama dengan 0,08 sin 2pi nya ini masukkan ke 30T kurang 5X. Jadi kayak dikali ke dalam gitu, berarti 60 pi T dikurang 10 pi X. Ini kalikan ke dalam. Baru itu kita dapat menjawab arah rambat. Nah, arah rambat kita tahu dia ke kanan atau ke kiri. Itu gampangnya kita lihat aja tanda yang di sini yang bersamaan dengan KX, yang ini K. K itu selalu di dekat X dan W selalu di dekat T. Nah, di sini kan tandanya minus. Nah, kalau dia minus berarti dia arahnya ke kanan. Arahnya itu ke kanan. Terus yang B, amplitudo. Nah, amplitudo ini juga gampang banget. Kita bisa tahu hanya dari yang sebelum sin, yaitu adalah 0,08. Nah, dibilangkan di sini dalam cm. Nah, berarti amplitudonya ini adalah 0,08 cm. Yang ketiga, frekuensi. Nah, frekuensi tadi kita bisa menggunakan rumus W sama dengan 2pi F. F sama dengan W per 2pi. Nah, W-nya tadi kan saya sudah bilang W itu selalu berdekatan dengan T. Nah, berarti di sini W-nya itu adalah 60 pi dan K-nya itu adalah 10 pi. Jadi 60 pi per 2 pi. Coret-coret adalah 30 Hertz atau Hertz. Nah, yang keempat adalah bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang itu adalah K. Dan di sini kita sudah ketahui K adalah 10 pi. Berarti kita tinggal tulis adalah 10 pi bilangan gelombangnya.
Ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Lambda itu rumusnya adalah K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. 2pi per K, jadi 2pi. Tadi K-nya ini adalah 10. 10pi berarti 10pi. 1/5 cm. Nah, yang terakhir adalah persamaan percepatan. Nah, persamaan percepatan itu adalah A sama dengan min W kuadrat kali A sin WT plus minus KX. Nah, W-nya tadi kan di sini kan 60 kan. Nah, jadi kita bikin 60 kuadrat dikali A-nya 0,08 sin W-nya adalah 10pi, 60pi T. Di sini adalah minus, supaya kita bikin minus, K-nya adalah 10pi X. Bikin di sini saja. Jadi A sama dengan minus 3600 dikali 8/100 coret sin 60 pi T kurang 10 pi X. Jadi 36 kali 8 yaitu, sebentar, 36 kali 8 48 24 28. Jadi kita dapat dia minus 228 sin 60 pi T kurang 10 pi X. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 ini berarti sama yang kayak nomor 1. Y-nya ini 2 sin ini kali ke dalam, kali ini, kali ini. Jadi 6 pi T 9 pi X. Nah, kita ini akan mencari sudut fase gelombang dan beda fase. Nah, beda fase ini tadi rumusnya WT plus minus KX. Nah, di sini WT-nya kita tahu adalah 6 pt. Di sini kurang berarti 9 px. Nah, jadi kita soalnya ini anggap aja x-nya adalah 2 cm dan xt-nya sama dengan 2 second. Jadi 6pi dikali 2 dikurang 9pi kali 2 sama dengan 18pi dikurang 12pi 12pi dikurang 18pi sama dengan minus 6pi. Nah, karena di sini dia minus, kita ganti soalnya aja. Jadi WT-nya ini kita bikin 4, ganti 4 aja biar lebih gampang. Jadi soalnya itu WT plus minus KX, W-nya tadi adalah 6pi
4 kurang K-nya adalah 9pi, X-nya adalah 2. Nah, jadi 6 kali 4 adalah 24, berarti di sini kita bikin 24pi dikurang 18pi. Hasilnya adalah 6pi. Nah, terus kita cari adalah fase gelombang. Fase gelombang ini tadi rumusnya T per T dikurang X per lambda. Nah, lambdanya kan kita belum tahu. Nah, jadi kita cari sendiri lambdanya itu menggunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. Nah, di sini kan K-nya adalah 9, ini K, ini W. Jadi adalah 9pi. Coret-coret 1/3 cm. Nah, jadi kita dapat psi sama dengan T-nya adalah 4. Nah, ternyata peradannya juga kita belum dapat. Jadi kita bisa menggunakan rumus W sama dengan 2pi per T, atau T sama dengan 2pi per W. 2pi per W-nya kita dapat adalah 6pi. 6pi berarti kita tinggal coret-coret jadi 1/3 S. Nah, jadi kita dapat 1/3 dikurang X-nya adalah 2, lambdanya adalah 1/3 juga. Psi sama dengan 12 dikurang 6 adalah 6. Nah, sekarang kita adalah mencari sudut fase. Sudut fase adalah sudut X kurang per lambda atau delta T per periode. Beda fase sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per periode. Nah, X2 dikurang X1 per lambda. Nah, X2 nya itu tadi kita dapat Nah, X2-nya adalah 6, X1-nya 4, per lambdanya tadi adalah 1/3. 2 per 1/3 dengan 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.